Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pertemuan terakhir untuk sebelum UTS, yaitu pertemuan ke-7. Di sini kita akan membahas mengenai Elasticnet, Fuzat Lasso, dan Group Lasso. Di sini untuk Elasticnet, ini salah tulis ya, ada C-nya. Nanti saya perbaiki. Di sini kita menggunakan library GLMNet. Di sini kita tidak menggunakan GLMNet utils, jadi bentuk datanya sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan berikutnya adalah berupa matriks. Oke, di sini data yang digunakan adalah data HIV yang bisa di-download mengenai link ini. Di sini kita ada hiv.rda ya. Kalau teman-teman udah download, nanti partnya di mana, teman-teman bisa akses dengan nama load. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya kenapa di sini adalah data dimasukkan berupa hiv.rda, sementara di sini ada objek yang bernama hiv train. Jadi RDA itu menyimpan objek dari R dalam bentuk .rda, dan di dalamnya itu objek bisa namanya beda-beda. Nah, di sini ada hiv RDA ini berisi hiv.train sama hiv.test. Jadi bukan bukan hiv.rda, bukan atau HIV, tapi di dalam hiv.rda terdapat objek hiv train dan hiv test. Kelasnya sendiri dari hiv train yaitu list, di mana di dalamnya adalah ada elemen X dan Y. Nah, elemen X ini ada ini. X-nya berupa ada 704 observasi dengan 208 variabel peubah. Nah, di sini kita beri contoh, yaitu dengan fungsi GLMNet, dengan Elasticnet, dengan alpha sama dengan 2. Rumusnya sama seperti kemarin waktu lasso dan reach. Nah, kalau misalkan kemarin itu kan jika alfanya 0 ada reach, alfanya 91 adalah lasso. Nah, di sini jika alfa diantaranya adalah Elasticnet, jadi tinggal dimasukkan begini aja. Nah, ini apa maksudnya? Nah, gini, kalau dari fungsi di R itu kan ada namanya kita bisa membaca atau input satu data untuk suatu fungsi itu ada dua bentuk, yaitu kita definisikan atau berdasarkan urutannya. Misalkan ini sebenarnya adalah kalau misalkan teman-teman baca keterangan GLMNet, di sini adalah X besar, yang dimana X besar itu adalah matriks X. Kemudian di sini adalah Y kecil, yaitu Y-nya. Nah, di sini misalkan teman-teman bisa isi, di sini bisa juga teman-teman langsung aja isi 0,2 gitu. Atau mungkin teman-teman bisa alfa sama dengan 0,2, maka di sini teman-teman mendefinisikan alfanya 0,2. Nah, di sini diplotkan, keluar seperti ini. Nah, kemudian di sini kita contohkan dengan ada yang validasi silang CV GLMNet dengan berbagai nilai alfa. Nah, di sini ini untuk modelingnya ya, ini langsung bagaimana ininya. Nah, ini ada bermacam-macam. Ini digunakan untuk alfa yang nilainya mulai dari 0 sampai alfanya 0/10 sampai yang alfanya 10/10. Misalkan teman-teman maunya per 100, misalkan ada yang per 0,01, ya berarti teman-teman bagi ini 0,01. Nah, di sini bisa digunakan cari mean square errornya dengan cara ini, dengan cara prediksi dari model yang dipakai. Ini kan ada fit 0 yang ini dimasukkan berkali-kali iterasi sampai fit 10 i-nya ini. Nah, di sini yang digunakan S-nya adalah yang N1SE. Kemudian datanya new X itu dari data HIV test yang .test tadi, yang dari hiv.rda yang data X-nya saja. Di sini kemudian dihitung MSE-nya, mean square error-nya, yaitu nilai dari Y sebenarnya, Y test di data testnya, dikurangi dengan data prediksinya, kemudian dikuadratkan. Ini untuk mengeluarkan saja, dan ini untuk melihat depannya bagaimana, alfanya berapa. Nah, ini keluar. Nah, di sini, mohon maaf, sepertinya saya tadi tidak, ini kan, di atas ini kan sebenarnya adalah berupa CV cross validation, di mana pengambilannya adalah menggunakan
randomisasi. Jadi hasil di sini keluarnya adalah random. Nah, di sini pada waktu saya running tadi, yang terbaik itu alfa yang terkecil tadi di 0,6, alfa 0,6. Tapi di sini sepertinya bukan 0,6. Di antara itu, di sini malah yang paling bagus adalah ketika alfanya 1,0. Berarti pendekatan terbaik adalah pendekatan lasso ya, bukan pendekatan elastic net seperti yang di sini, yang di keterangan di bawahnya. Karena ini tadi, karena kita pakainya CVGL-MNet berupa randomisasi, berarti harusnya kita di sini harus set seed tertentu sehingga hasil antar running sama. Tadi yang pada running sebelumnya, bukan yang sekarang, ini nilai terbaiknya adalah di 0,6, sekitar 681 berapa. Tapi yang di sini malah yang paling bagus adalah lasso. Nanti teman-teman, nanti kita bisa perbaiki ini dengan seed tertentu. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan prediksi juga, bagaimana membandingkan antara hasil cross validasi dan data prediksi. Nih. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya kenapa ini kok dinyatakan bahwa ini adalah cross validasi dengan 10 lipatan, padahal tidak ada instruksi enfold di sini. Kenapa? Ini sebenarnya yang membuat bingung beberapa orang tuh seperti ini. CVGL-MNet ini kok tiba-tiba 10 lipat. Ini adalah 10 lipat, itu adalah secara default dari CVGL-MNet-nya sendiri. Jika tidak diinstruksikan fold apapun, dia akan mengambil 10 lipatan. Secara teori dari fungsinya CVGL-MNet ini, bukan secara teori, secara yang dibuat oleh kreator dari fungsi CVGL-MNet atau package GL-MNet ini, dia minimum dari voltsnya itu adalah 3 dan maksimumnya adalah sampai 1 kurang dari jumlah datanya, one leave out apa gitu. Jadi jumlah datanya, jadi misalkan datanya udah 1000 ya sampai mungkin 999, tapi itu tidak disarankan karena membutuhkan kemampuan komputasi yang besar. Ini digunakan untuk membandingkan saja ya. Kemudian ada juga yang grup lasso. Grup lasso ini menggunakan data Bardet. Ini ada 20 gen dari 120 sampel. Di sini, ini dari datanya dengan dimensinya ini ada 120 sampel, kemudian ada 101 baris data. Nah, ekspresi gennya ini dibedakan masing-masing jadi grouping, ada masing-masing digrupkan menjadi 5. Nah, ini kan ada sampai 100 ya, ada satu-satunya 4 kali, ini repeat 1 sampai 20 yang masing-masing adalah 5 grupnya. Nah, di sini grupnya ini digunakan sebagai masukan fungsi GLPreg ini. Nah, di sini yang dimasukkan adalah data dari Bardet yang -1, yaitu -1 kolom pertama dia adalah Y-nya, minus kolom pertama, yaitu Y-nya tidak dimasukkan sebagai matriks X. Kemudian ini matriks dari Y, vektor Y. Kemudian ini groupingnya tadi di atas dan penaltinya GR lasso. Nah, di sini ada plotnya gini betanya. Dengan berbagai lambda, maka beta duganya ada seperti ini. Warna yang berbeda di sini ada keterangannya menunjukkan grup yang berbeda pula. Untuk mau tahu lebih spesifik nilai dari penduga koefisien dapat digunakan fungsi coef. Misal kita ingin mengetahui nilai penduga koefisien model pada saat lambda 0,03 seperti ini. Nah, ini tadi kan di atas kita bandingkan bahwasanya X1 sampai X5 satu grup, X6 sampai X10 satu grup. Nah, di grup yang sama mereka akan nilainya sama. Bukan nilainya sama. Jika 0 maka semuanya 0. Nah, ini kan sampai X1 sampai X5, X6 sampai X10, X11 sampai X15, 16 sampai 20 ini kan sama-sama 0. Nah, ini yang X21 sampai X25 ini sama-sama ada nilainya. Nah, itu juga yang ini di X46 ini ya, sampai X50, X51 sampai X55, X61 sampai ini. Nah, ada 100.
Silahkan nanti teman-teman mencoba ketika koefisien lambda sama dengan 0,01. Nah, kemudian kita bisa gunakan juga cross validasi untuk melihat parameter yang optimal. Nah, di sini ketika optimalnya ya. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaannya. Tadi X31 yang di atas kosong ya, di sini ada. Oke. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Artinya jika koefisien suatu penyebab benar 0, maka berlaku untuk satu grup penyebab penjelas. Nah, ini contoh ilustrasinya. Berikut ilustrasi untuk menggunakan model yang tadi bangun sebelumnya, prediksi, yaitu ini dengan modelnya. Ini kemudian data X-nya, dan data bar date diambil baris satunya saja, kemudian dihilangkan kolom ke-1 yaitu Y-nya dengan tipe respon. Dengan lambdanya ini, lambda yang meminimumkan, didapat hasil sekian. Kemudian yang berikutnya, kita ada juga dengan Fuset Lasso. Di sini digunakan data simulasi berukuran 50x100. Untuk X-nya ya, ini ada 101, yaitu yang satu kolom pertama adalah Y-nya. Ini sama seperti tadi dengan Fuset Lasso. Nah, koefisiennya adalah seperti ini. Nah, teman-teman jika misalkan ini isi dari F1 dari model Fuset Lasso yang diambil di sini adalah ini isinya. Jadi ada banyaknya sampai 100 koefisien untuk masing-masing X-nya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Fuset Lasso, pendekatannya bisa dibaca di sini. Cukup panjang. Jadi mungkin sekian dulu untuk yang penjelasan pertemuan ini. Nanti kita akan mulai praktikumnya sesi diskusi online pada pukul 14.30 WIB. Sekian, terima kasih.